Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolas Titus Saputra, NPM 50211068 dari kelas 4B, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, dan struktur kurikulum di SD. Model pengembangan kurikulum menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pendekatan adalah proses, metode, atau cara untuk mencapai sesuatu. Dikaitkan dengan pengembangan kurikulum memiliki arti sebagai suatu proses, metode, atau cara yang ditempuh oleh para pengembang kurikulum untuk menghasilkan suatu kurikulum yang akan dijadikan pedoman pendidikan atau pembelajaran. Adapun model adalah pola contoh acuan ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. Maka pengembangan kurikulum adalah merupakan prosedur umum dalam kegiatan mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Kedua yaitu model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administrasi, yang kedua model pendekatan grassroots, yang ketiga model demonstrasi, yang keempat model BCAM, yang kelima model Rogers, yang keenam model pemecahan masalah, dan yang terakhir model Tabas Interface Model. Model integrasi kurikulum, secara terminologi integrasi adalah pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Maka integrasi kurikulum adalah pembaruan atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran sekolah. Selanjutnya menurut Nasution, ciri-ciri kurikulum terpadu antara lain: 1. Merupakan satu kesatuan yang bulat, 2. Menerobos batas-batas mata pelajaran, 3. Didasarkan atas kebutuhan anak, 4. Didasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara belajar, yang kelima meluangkan waktu yang panjang, keenam life centered atau menggabungkan pelajaran di sekolah dengan kehidupan sehari-hari, yang ketujuh menggunakan dorongan-dorongan yang sewajarnya pada anak. Selanjutnya, struktur kurikulum di SD. Pada struktur kurikulum di SD atau madrasah ibtidaiyah, jumlah jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran sifatnya relatif karena di SD menerapkan pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Guru dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut. Pelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema universal. Yang terakhir, struktur kurikulum di SD. Tema-tema tersebut digunakan sebagai dasar pengintegrasian kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran, yaitu mengintegrasikan dimensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di setiap mata pelajaran, menggabungkan kompetensi-kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran, serta mengaitkan berbagai mata pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.